Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. 2025 jadi tahun keajaiban di dunia sepak bola. Tahun di mana penantian panjang akhirnya berakhir. Harry Kane mengangkat trofi pertamanya setelah 16 tahun penantian. Bolonia kembali mencicipi gelar mayor setelah 51 tahun. Newcastle United mengakhiri dahaga trofi selama 70 tahun. Dan yang paling mengejutkan, Crystal Palace akhirnya meraih trofi pertamanya dalam sejarah setelah menunggu selama 119 tahun. Mari kita bahas kisah luar biasa mereka. Dalam dunia sepak bola ada gol indah dan kemenangan. Juga kisah ditulis oleh waktu, bukan oleh keberuntungan. Ini bukan cerita pemain muda yang langsung sensasional. Ini adalah kisah legenda tanpa mahkota, tanpa kejayaan. Striker yang mencetak ratusan gol tanpa satu trofi. Dari jalanan Walthamstow menuju megahannya Wembley dan Allianz, ia terus berlari, mencetak, berharap, tapi tetap pulang. Pulang dengan tangan kosong, tanpa piala, tanpa selebrasi. Namanya Harry Edward Kane. Sang harapan yang setia. Harry Kane bukan keajaiban instan seperti bintang lainnya. Ia adalah hasil kekuatan, bukan kilatan popularitas sesaat. Dipinjamkan ke klub kecil, dari Orient sampai Millwall. Sering diremehkan pelatih, tak dianggap calon bintang sejati. Namun dari sana ia tumbuh menjadi tumpuan, menjadi panutan, bahkan saat namanya tercatat top skor Liga Inggris. Satu hal selalu hilang dari hidupnya, sebuah piala. Tahun 2015, Kane jalani final pertamanya lawan Chelsea. Tapi Chelsea menghentikannya tanpa ampun, tanpa kompromi apapun. Tahun 2019, Tottenham ke final Liga Champions untuk pertama kalinya. Namun Liverpool terlalu kuat, terlalu lengkap untuk dihentikan mereka. 2020 di Euro, Kane hampir bawa Inggris jadi juara. Tapi Italia mematikan mimpi itu di Wembley lagi. Dan untuk kedua kalinya di Euro. Ini di tahun 2024, Inggris ke final Euro. Inggris dipatahkan oleh anak muda Spanyol dengan skor 2-1. Tahun-tahun berlalu, gol demi gol terus ia cetak. Namun saat rekan seangkatannya mengangkat trofi kebanggaan, Kane hanya angkat kepala, menatap langit penuh harap. Loyalitas tak selalu dibayar dengan medali atau kemenangan. Di usia 30 tahun, Kane akhirnya berkata cukup. Ia tinggalkan Tottenham, klub masa kecil penuh kenangan, dan bergabung dengan Bayern Munchen, raksasa Jerman mental juara. Namun seperti kutukan yang menempel, musim pertamanya tetap kosong. Bundesliga direbut Leverkusen, DFB Pokal kandas, Champions lenyap. Musim 2024-2025 menjadi titik balik dalam karirnya. Kane kembali tajam, Bayern bangkit, tekanan makin memuncak. Pekan ke-33 jadi saksi perubahan tak terduga. Leverkusen terpeleset, semuanya berubah dalam sekejap. Bayern akhirnya juara, tapi Kane belum angkat piala. Semua menunggu laga terakhir yang sangat menentukan. Tanggal 17 Mei 2025 di hadapan 75.000 penonton, Kane duduk di bangku cadangan sejak menit pertama. Tapi semua orang tahu, hari ini akan berbeda. Dan seperti takdir menulis naskahnya sendiri, Kane mencetak gol, ia tersenyum, ia berlari, ia menatap para fans. Namun momen sejati hadir setelah peluit panjang dibunyikan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, setelah 16 tahun, ratusan laga dan air mata, Harry Kane akhirnya mengangkat trofi dengan kedua tangannya. Dunia sepak bola bersorak, legenda memberi selamat penuh haru. Fans menangis, media menulis. Akhirnya, kisah berakhir bahagia. Trofi ini bukan sekedar logam indah berbentuk bundar. Ini simbol kepercayaan, pengorbanan, penantian panjang tanpa jawaban pasti. Hadiah untuk mereka yang bertahan meski dunia berkata tidak. Apakah ini akhir cerita panjang Harry Kane yang pilu? Tidak. Ini hanyalah awal dari babak baru kehidupan. Karena legenda sejati tidak ditulis cepat dan singkat, tapi ditulis lewat luka, kesabaran, dan akhirnya kemenangan. Ia dulu dijuluki raja tanpa mahkota oleh banyak orang. Namun kini, dia adalah raja, dan mahkotanya adalah trofi. Trofi yang ia raih bukan karena nasib, tapi hati. Kita pindah ke tanah Italia. Dalam dunia sepak bola ada klub penuh kejayaan beruntun, dan ada pula klub tertidur panjang menanti keajaiban besar. Di utara Italia berdiri nama yang sempat dilupakan, tenggelam di tengah gemerlap sepak bola modern saat ini. Tapi di tahun 2025, sejarah indah itu terulang.
Ini cerita tentang Bolonia, tentang keajaiban setelah penantian panjang. 51 tahun berlalu, akhirnya mereka bangkit lagi. Bolonia bukan sekedar tim biasa dalam peta sepak bola. Ia adalah simbol kota, identitas hidup dari generasi. Generasi yang tumbuh bersama harapan, sepak bola, dan mimpi. Tahun 1974 trofi mayor mereka, Coppa Italia yang manis. Setelah itu hanya diam panjang, sunyi, dan penantian. Selama setengah abad kemudian, Bolonia sering terhempas ke bawah, mereka terdegradasi, bangkit, lalu terjatuh lagi berulang kali. Namun semangat klub ini tak pernah padam sedikit pun. Para tifosi tetap datang, hujan badai bukan halangan. Bahkan saat kalah telak, mereka tetap bernyanyi lantang. Karena mereka percaya, suatu hari nanti Bolonia pasti bangkit. Tahun 2024 jadi titik balik penting bagi Bolonia tercinta. Mereka menunjuk Vincenzo Italiano sebagai pelatih kepala baru. Ia datang tanpa banyak janji besar atau target muluk. Tapi di balik tenangnya, tersembunyi ambisi besar membara. Ia meramu tim dengan talenta muda dan kerja keras, serta taktik brilian yang membungkam banyak keraguan publik Italia. Di Serie A, Bolonia mulai membuat kejutan demi kejutan. Namun semua mata baru benar-benar tertuju saat Coppa. Saat mereka melaju jauh melebihi semua ekspektasi awal. Langkah mereka penuh tantangan berat dari babak pertama. Dan tiba-tiba Bolonia ada di final mengejutkan semua orang. Lawan mereka bukan sembarang tim, tapi raksasa Italia, AC Milan. 14 Mei 2025, Stadio Olimpico Roma penuh dengan impian. Ribuan fans Bolonia datang membawa mimpi tertahan 51 tahun. Milan datang dengan sejarah Eropa dan pemain bintang top. Pengalaman final jelas ada di pihak Milan sepenuhnya. Babak pertama berjalan ketat, penuh duel dan tekanan. Namun babak kedua segalanya berubah untuk Bolonia selamanya. Menit ke-53 serangan cepat menusuk dari sisi kanan. Bola jatuh di kaki Dando yang siap. Satu gerakan memotong ke dalam, lalu tembakan keras. Dan gol. Bola berserang di pojok bawah gawang Milan. Tifosi Bolonia meledak dalam sukacita tak terkira besarnya. Satu gol, satu tembakan, satu sejarah baru tercipta. Dan akhirnya peluit panjang berbunyi mengakhiri segalanya di Roma. Bolonia 1, AC Milan 0. Bolonia juara Coppa Italia. 51 tahun penantian tuntas dalam malam bersejarah. Air mata jatuh, pelukan terjadi, sejarah baru pun tercipta. Kapten mereka, Louis Ferguson, bermain dengan wajah terluka. Secara harfiah, luka di pipinya jadi simbol nyata. Karena itulah Bolonia, luka bukan alasan untuk menyerah. Mereka bermain dengan hati, bukan hanya otot dan strategi. Keesokan harinya, Bolonia berubah menjadi lautan merah biru. Piazza Maggiore dipenuhi warga, penuh nyanyian dan pelukan. Pemain diarak, warga tua menangis, anak kecil melompat. Semua bersatu karena ini bukan cuma sepak bola, ini soal harga diri, soal identitas, soal cinta mendalam. Trofi ini bukan sekedar logam indah dalam lemari. Ia pengingat bahwa dalam hidup dan dalam sepak bola, kesetiaan dan harapan selalu punya jalan dibayar lunas. Cepat atau lambat, tapi keajaiban akan tetap datang. Dan bagi Bolonia, waktunya benar-benar telah tiba sekarang. Bolonia kini bukan hanya kenangan atau cerita nostalgia usang. Mereka adalah tim masa depan, wakili Italia di Eropa. Mereka menginspirasi klub kecil di seluruh penjuru dunia. Mereka buktikan yang mustahil bisa tercapai dengan keyakinan. Selama tak berhenti percaya, tak pernah menyerah, terus berjalan, 51 tahun, cerita lama kini berubah arti. Bolonia bukan lagi dongeng masa lalu yang dilupakan orang. Mereka kini legenda baru, dan kisah ini baru dimulai. Kita lanjut ke tanah Inggris. Bayangkan 7 dekade lamanya, klub sebesar Newcastle United bertahan. Klub dicintai satu kota penuh gairah dan semangat membara. Setiap pekan Newcastle dipadati lautan manusia. Tapi selama itu pula mereka haus akan kejayaan besar. Tahun 1955, Newcastle terakhir kali angkat trofi domestik Inggris. Saat itu televisi masih hitam putih dan terbatas siaran. Banyak fans setia bahkan belum lahir pada masa itu. Tapi harapan itu tidak pernah benar-benar mati. Sejak FA Cup 1955, Newcastle jalani dekade penuh gejolak. Mereka naik turun divisi, jatuh, bangkit, dan jatuh lagi. Krisis finansial, kepemilikan tak stabil,
dan banyak kegagalan final. Impian berkali-kali terhenti saat sudah hampir terwujud nyata. Tahun 1999 dan 2000-an, Newcastle masuk final Piala FA 2 tahun berturut-turut, 2 kekalahan yang menghantui mimpi. Tahun 2005, harapan kembali hidup lewat UEFA Intertoto Cup, tapi itu bukan trofi mayor, hanya ilusi sesaat. Cahaya kecil dalam lorong panjang dan gelap bernama sejarah. Newcastle bukan sekedar klub biasa yang hidup dari hasil. Ia simbol utara Inggris yang dingin, keras, dan penuh harga diri. Kota pelabuhan penuh semangat yang tak pernah padam sedikit pun. Setiap minggu hitam putih membanjiri jalanan kota Newcastle tercinta. Orang tua, anak-anak, bahkan bayi pakai jersey kebanggaan klub. Mereka datang bukan karena klub menang, tapi karena rumah. Newcastle adalah identitas, rumah bagi harapan dan gairah hidup. Tahun 2021, Eddie Howe datang dengan beban luar biasa besar. Dulu ia angkat Bournemouth, kini tantangannya lebih berat. Newcastle bukan tim kecil, tapi Howe tak gentar. Ia tahu caranya membangun pondasi. Langkah demi langkah, Newcastle disusun ulang dari dasarnya. Kieran Trippier, Bruno Gimenez, dan Isak bergabung. Nama-nama yang mengubah energi di ruang ganti klub. Mereka tak hanya bermain, mereka membangkitkan semangat seluruh kota. Newcastle kini bermain dengan identitas yang selama ini hilang. Solid di belakang, menyerang dengan berani, penuh kepercayaan diri. Mental juara pelan-pelan kembali menular ke seluruh tim. Dan fans mulai bermimpi bahwa mimpi lama bisa hidup kembali. Musim 2024-2025, Newcastle arungi Carabao Cup dengan tekad baja. Arsenal dihancurkan di semifinal lewat performa sangat dominan. Dan akhirnya, mereka melangkah ke final penuh sejarah. Wembley menanti, lawan di sana, raksasa merah, Liverpool. Tanggal 16 Maret 2025, hari yang tak terlupakan selamanya. 80.000 pasang mata menatap satu titik, tapi jutaan hati di Tyneside bergetar lebih keras. Menit ke-25, Dan Burn melompat tinggi ke angkasa. Sundulan kerasnya menghujam gawang Liverpool. Skor menjadi 1-0. Stadion meledak, emosi pecah, mimpi mulai jadi kenyataan. Gol ini lebih dari angka, ini sejarah hidup. Kemudian Alexander Isak menambah 1 gol luar biasa penting. Newcastle unggul 2-0. Wembley gemuruh seperti badai. Liverpool balas melalui Darwin Núñez, memperkecil kedudukan, tapi Newcastle bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. 7 dekade penantian penuh luka akhirnya resmi berakhir. Carabao Cup kini milik Newcastle United. Kota bersorak, ini bukan sekedar trofi, ini adalah kemenangan harga diri. Newcastle telah kembali, bukan nostalgia, tapi legenda masa kini. Newcastle buktikan dalam sepak bola, keajaiban itu nyata. 70 tahun lalu, trofi terakhir diangkat dengan bangga. Kini tahun 2025, generasi baru saksi sejarah hebat. Bagi Newcastle, ini bukan akhir tapi permulaan baru untuk dunia sepak bola. Selamat datang kembali Newcastle United. Kita masih di tanah Inggris. Selama 119 tahun perjalanan panjang, Crystal Palace hadapi tantangan berat. Didirikan pada tahun 1905, bermarkas di South London yang penuh sejarah. Klub ini bagian dari sepak bola Inggris yang kaya tradisi. Namun hingga kini, belum pernah angkat trofi mayor bergengsi. Pencapaian itu selama ini hanya menjadi impian panjang mereka. Tahun 2025 mimpi itu akhirnya berubah menjadi kenyataan nyata. Di Wembley Stadium, panggung megah bagi sejarah legendaris klub. Final Piala FA mendebarkan mempertemukan mereka dengan juara. Lawan mereka, Manchester City, tim terkuat Inggris saat ini. Pertandingan berlangsung sengit dan penuh tensi. Namun menit ke-16 menjadi momen bersejarah. Eberechi Eze, bintang muda yang penuh semangat, berhasil mencetak gol tunggal yang tak terlupakan. Umpan matang dari Daniel Muñoz diselesaikan dengan sempurna, dan bola pun menembus jala gawang Manchester City dan membawa Crystal Palace memimpin. Di bawah mister gawang, Dean Henderson tampil luar biasa. Penyelamatannya yang gemilang, termasuk menggagalkan tendangan penalti dari Omar, membuatnya menjadi pahlawan yang tak tergantikan malam itu, mengukuhkan posisi Palace dalam sejarah sebagai pemenang trofi mayor pertama mereka. Suasana di Wembley bergemuruh, dan di seluruh South London, para supporter Palace merayakan kemenangan yang begitu dinantikan. Setelah lebih dari 1 abad menanti, akhirnya Crystal Palace berhasil meraih gelar yang selama ini menjadi simbol kebanggaan dan kerja keras. Kemenangan ini bukan hanya sekedar trofi, ini adalah bukti nyata bahwa dengan dedikasi, perjuangan, dan semangat tak pernah menyerah, segala sesuatu mungkin diraih. Dengan fondasi kuat dan dukungan dari manajer, Palace siap melangkah ke babak baru.
bahkan tampil di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Malam itu, Crystal Palace bukan hanya memenangkan pertandingan, mereka memenangkan hati jutaan penggemar dan membuktikan bahwa dalam sepak bola keajaiban memang selalu ada. Itulah kisah-kisah luar biasa tahun 2025. Tahun di mana mimpi-mimpi lama akhirnya menjadi nyata. Dari pemain yang akhirnya mengangkat trofi, hingga klub-klub yang mengakhiri puluhan tahun penantian. Momen-momen ini bukan cuma soal kemenangan, tapi tentang harapan, kesetiaan, dan waktu yang akhirnya berpihak. Siapa tahu, tahun depan giliran siapa yang buka puasa, kita tunggu saja.